Apa yang akan terjadi kalau Komdigi beneran blokir Cloudflare? Tentunya setengah dari internet yang kita pakai di Indonesia akan mati. Termasuk segala macam teknologi yang gue buat, gue juga bergantung sama Cloudflare. Kayak yang teman-teman tahu, kemarin ramai banget Komdigi berencana atau kasih ultimatum kepada Cloudflare. Kalau kamu nggak daftar PSE, penyelenggara sistem elektronik, atau istilahnya gampangnya kalau kamu nggak lapor ke Komdigi dalam waktu 14 hari kalau nggak salah, semua akses atau layanan Cloudflare di Indonesia akan ditutup. Kenapa pernyataan ini bisa muncul? Dari seorang Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Pak Alexander Sabar di Komdigi, yang kebetulan gue kenal. Salam Pak. Karena dari sampling yang dilakukan Komdigi pada awal November 2025, dari sekitar 10.000 situs judi online yang dianalisis, 76% diantaranya menggunakan layanan Cloudflare. Dominasi ini menunjukkan kalau Cloudflare ini jadi pilihan utama bagi para operator judi online di sana untuk melindungi website mereka dari deteksi dan pemblokiran pemerintah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu Cloudflare. Cloudflare ini awalnya adalah proyek komunitas atau proyek open source yang namanya Project Honeypot, didirikan oleh Matthew Prince dan Lee Holloway. Mereka tuh pingin ngacak nih email-email sampah ini dan yang isinya spam ini dan penipuan itu asalnya dari mana. Jadi mereka pasang jebakan digital di website buat nge-track ini asalnya dari mana nih serangan. Akhirnya mereka tahu behavior penjahat-penjahat di internet ini. Nah, dulu mereka cuma mantau nih, nggak nyampe menghentikan serangan di internet. Sampai akhirnya mereka ketemu sama Michelle Zatlyn di Harvard Business School. Mereka mutusin kenapa nggak dari Project Honeypot ini kita jadiin solusi produk yang nyata. Daripada hanya ngelaporin ada serangan, kenapa nggak kita cegat serangan tersebut sebelum sampai server aslinya? Nah, ini adalah awal dari reverse proxy dan IP maskingnya Cloudflare. Jadi kalau domain kita udah masuk ke Cloudflare, semua koneksi yang masuk ke domain kita bakal dicegat dulu sama Cloudflare. Kelihatannya aman dong. Justru ini yang digunakan oleh operator judol biar nggak terdeteksi servernya di mana. Cara kerjanya buat judul gimana? Ya jelas, domain-domain mereka yang ada ribuan puluhan ribu itu mereka daftarin semua di Cloudflare, itu udah jelas banget. Jadi alamat asli IP server judi tersebut nggak bakal ketahuan karena ada reverse proxy dan IP masking dari Cloudflare. Oke, biar nggak bingung kita langsung praktek aja teman-teman. Contohnya, domain gua udah gua konekin sama Cloudflare, davidalfasunarna.com. Di Cloudflare ini ada apa aja? Banyak banget. Mulai dari analytics and logs-nya, kita bisa lihat trafficnya siapa aja yang akses domain kita atau website kita. Ada analytics, security, performance-nya, workers-nya, apalagi kalau kita bayar Cloudflare-nya, banyak banget fiturnya. Kemudian nggak usah ribet-ribet masalah SSL, diurusin juga sama Cloudflare-nya bisa kita lihat nih teman-teman. Ini contoh simpelnya. Ini misalkan SSL-nya Cloudflare ya, dari browser ditanganin dulu sama Cloudflare baru ke origin server kita. Jadi semua koneksi di-intercept dulu sama Cloudflare. Kita juga bisa set teman-teman security rules-nya mau kayak apa, mau kita redirect kayak apa, mau kita sebar kemana aja, traffic yang datang bisa semuanya. Ada case, ada worker routes, macem-macem. Bahkan gue belum explore semua jujur. Oke, kita langsung gimana sih cara proxy-nya kerja sih? Gampang banget. Kita pakai DNS. Lihat aja ke DNS record kita. Contohnya, kalau gue buat e-record ke suatu IP, gue bisa atur ini mau di proxy atau enggak. Nah, kalau ini di proxy, setiap connection yang datang nggak akan langsung direct hit ke server gue, tapi bakal di proxy sama Cloudflare dulu, bakal di-intercept sama Cloudflare dulu. Ini yang ngebuat situs-situs judul itu susah banget dideteknya. Karena ketika kita scan, ya Cloudflare IP-nya. Aslinya di mana kita nggak tahu. Pokoknya, setiap DNS record yang pointing kalau domain kita udah didaftarin di Cloudflare bisa di proxy. Itu yang ngebuat susah di-detect. Dan kalau domain ini misalkan down, gue bisa ganti domain ini dengan sekejap. Gue bisa migrate record ini ke domain lain dalam sekejap pakai Cloudflare. Dan semua ini apa teman-teman? Gratis awalnya. Itu yang membuat Cloudflare itu powerful banget dan dipakai banyak anak IT bahkan non profesional di dunia ini. Kemarin ada isu Cloudflare itu sempat down dan banyak layanan internet di dunia ini down. Bahkan ada meme teman-teman, kalau internet di dunia ini bergantung sama Cloudflare. Ada meme-nya nih kayak gini nih, kocak banget. Akhirnya mau nggak mau daripada diblokir dan semua atau kebanyakan internet di Indonesia mati gara-gara Cloudflare diblokir sama Komdigi, mau nggak mau harus nurut dong Cloudflare dong. Akhirnya Carly Ramsey, Head of Public Policy Asia Pacificnya Cloudflare, ngomong nih sama Komdigi. Akhirnya mereka mau tunduk dan mereka mau daftarin PSE buat Cloudflare di Indonesia. Mereka bakal berusaha mempelajari kewajiban pendaftarannya dan membuat kanal khusus buat Komdigi untuk mendukung proses moderasi kalau ada domain yang dinilai mencurigakan dan terafiliasi dengan judi online. Tindakan ini menurut gua rasa sangat-sangat wajar. Kalau Cloudflare sampai diblokir, banyak orang Indonesia yang akan kerepotan, banyak orang yang akan kehilangan mata pencahariannya. Gua pun akan kerepotan karena banyak dari domain gua harus gua migrasi ke tempat lain dan potensi downnya itu gede banget dan potensi kerugiannya bakal gede banget. Dan kalau lu tanya, pendapat pribadi gua agak brutal, teman-teman. Kenapa agak brutal? Yang pertama, oke, gua respect ke Komdigi. Ada tindakan untuk gimana mengintercept teknologi yang digunakan oleh para operator judul. Walaupun yang harus di-press adalah Cloudflare-nya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Gua mempertanyakan, kenapa tidak ada tindakan yang nyata untuk memberantas hal ini? Di luar kita membicarakan judul boleh atau enggak ya teman-teman. Kalau memang tidak boleh, menurut gua pemerintah ini harusnya tegas. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Kalau boleh ya boleh. Jangan main abu-abu. Sekarang gua contohin. Daripada repot-repot, lu blokir Cloudflare lah, lu buat macem-macem. Tiap hari blokirin ribuan website, which is fine, which is okay. Tapi kenapa nggak lu samperin langsung aja markasnya? Yang kita tahu semua di mana. Ada suatu negara yang dijadiin sarang atau basis operator judi online. Kenapa nggak langsung lu berantas ke sana? Itu satu. Kalau memang nggak boleh, itu yang gue pertanyakan dari dulu. Apa yang menjadi burden tuh apa? Yang menjadi halangan tuh apa? Buat nangkepin semuanya. Kalian kan negara, gampang banget itu. Yang kedua, kalau memang susah dirasa dan ada income pemasukan gede dari segi itu, kenapa? Gue nggak menyarankan ya, gue cuma tanya kenapa nggak dilegalin aja, masalah selesai, diregulasi yang benar sehingga masyarakat kelas bawah nggak hancur gara-gara judi online karena nggak ada regulasinya. Nah pertanyaan gue cuma dua itu. Yang pertama, kalau memang nggak boleh, kenapa nggak lu langsung samperin sarangnya? Yang kedua, daripada main abu-abu, kenapa nggak dilegalin sekalian? Gue nggak nyuruh legalin, gue cuma nanya. Dan sepertinya pertanyaan ini walaupun gue sampaikan langsung nggak akan pernah bisa terjawab. Jadi ya kita tunggu, apalagi yang akan diblokir, apalagi yang akan dibuat tunduk. Dan gue yakin teman-teman dan teman-teman di Komdigi, walaupun Cloudflare nanti sudah nyediain kanal laporan atau kerjasama, akan tetap banyak karena mereka ngerjain itu pasti pakai bot. Gak mungkin mereka ngerjain itu manual. Mereka udah pasti connect ke API-nya Cloudflare. Mereka udah buat sistem mitigasi, kalau satu mati langsung dipindah. Dan seberapa cepat kita ngedetek itu secara manual lawan mereka yang menurut gue pakai bot. Dan menurut gue judi online ini kayaknya udah pakai AI. Ada satu website UMKM yang kena kemarin, tiba-tiba ada langsung 10.000 artikel judul di websitenya. Gimana cara masukin 10.000 artikel kalau nggak pakai bot dan AI ngebuatnya? Jadi kalau perang teknologi jelas kita udah kalah karena itu keseharian mereka sehari-hari. Mungkin banyak, gua nggak nuduh ya, orang-orang jago yang di bidang sana juga banyak. Cuman yang harus dilakukan adalah dua menurut gua. Ya satu, kalau nggak boleh ya tegas sekalian semuanya. Kedua, jangan main abu-abu. Kalau memang abu-abu mending dibolehin sekalian. Gua tanya ya, nggak menyarankan dibolehin. Nah itu aja dari gua teman-teman. Semoga bisa menjadi refleksi juga buat kita semua. Dan kita juga tahu nih kenapa nih Cloudflare diblokir dan apa alasannya dan apa teknologi yang ada di balik Cloudflare. Semoga mengedukasi kalian. Jangan lupa pantengin channel ini terus dan aktifin lonceng. Dan jangan lupa yang terakhir subscribe biar channel gua makin berkembang. Thank you.